Nah, pertanyaannya adalah apakah di kota-kota maju itu juga semuanya terkoordinir? Enggak juga sebetulnya. Oke. Saya kan 6,5 tahun di San Francisco Bay Area. Iya. Itu juga ada beberapa hal yang miss gitu ya. Tapi paling tidak di situ masyarakatnya diberikan ruang untuk memberikan tadi partisipasi dan masukan yang secara terbuka. Nggak tahu kalau Prof setuju atau enggak. Jangan-jangan karena memang sistem politik kita juga mempengaruhi itu soal ego beda partai. Ini deh pertanyaannya. Jangan-jangan karena ego politik memperburuk tata kota. Betul. Itu lebih direct sih pertanyaannya sih. Tapi memang di hampir semua negara ya, yang masalah 5 tahunan cutting the ribbon itu, itu terjadi pasti. Sama. Dan tadi ada yang menarik tuh Mas Angga. Kalau kita naik mobil gitu ya, di tengah macet kan, kita kadang-kadang mengumpat nih, macet nggak karuan. Dia nggak sadar dia juga yang membuat macet. Tuh yang sering bawa mobil tuh. Sekitar 100 triliun kita tanamkan ya di sana. Mas Angga, Mas Sis, saya sebagai pembayar pajak kan pengennya itu jadi sesuatu dong. Apapun ya, itu difungsikan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat yang ada. Jadi keputusan-keputusan itu ada keputusan politik. Apakah nanti akan menjadi ibu kota dengan fungsi tertentu? Sekarang ada istilah ibu kota politik, ya, yang definisinya kita juga belum tahu ya. Atau ini nanti akan berduet dengan Jakarta. Jakarta tetap sebagai ibu kota ekonomi finansial, sebagai global. Di sana mungkin akan jadi fungsi pemerintahan saja dan seterusnya. Opsi ini masih terbuka menurut saya. Prof. Bambang Susantono, selamat datang di podcast Merdeka. Akhirnya kedatangan mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, orang pertama yang memimpin IKN, betul. yang dapat tugas langsung dari Presiden ya Pak Jokowi pada saat itu. Tapi kita datang ke sini nih Sis, kita datang sini. Tapi Prof datang ke sini tuh. Kira-kira kita mau ngomongin apa? Apakah kita mau mengulik soal IKN? Karena lu lagi megang buku apa nih? Iya, soal IKN. Tapi nanti dulu. Oke. Saya mau ngasih ucapan selamat dulu ke Prof. Karena beliau ditunjuk sebagai Kepala Institut Pembangunan Kota dan Daerah Asia Pasifik. Atau Cities and Local Government Institute. Selamat Prof. Terima kasih. Jadi ada tugas baru lagi nih setelah nggak di IKN. Nah, karena memang beliau ini kan pakarnya di bidang tata kota. Guru besar Universitas Diponegoro bidang tata kota ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kita pengen tahu soal tata kota. Jadi pertama mungkin pertanyaan saya gini, Prof. Kalau kita kasih skor tentang tata kota di Indonesia, kota-kota di Indonesia, skor 1 sampai 10. Itu skornya berapa, Bro? Tergantung kotanya ya. Secara umum, secara general. Secara umum 1 sampai 10 tata kota di Indonesia itu seperti apa sih, Prof? Ya, tipis-tipis di tengah lebih dikit lah gitu ya. Bentar sebentar, tipis-tipis. 5,5 berarti ya. 1 sampai 10 ya. Iya, 1 sampai 10. Cukup lah 6 gitu kan. Cukup 6. Ya. Karena gini, ada beberapa kota juga yang bagus ya, artinya memiliki satu. Kita itu kalau bicara kota itu bicara sehari-hari ya. Sehari-hari kita semua lah gitu ya. Dan kita selalu tanya, ini kota yang asik apa sih? Gitu. Saya selalu tanya ke mahasiswa saya, menurut kalian tuh kota yang ideal, yang langsung terucap mana yang paling bagus? Itu mikirnya lama loh mereka. Nggak bisa langsung bilang kota A atau kota B atau kota C gitu kan. Top of mind-nya banyak berarti. Banyak, dan mungkin beda-beda gitu ya. Kalau untuk pariwisata di sana, kalau untuk yang healing di mana, kalau untuk yang clubbing di mana gitu. Jadi masing-masing punya ini sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ya balik lagi kita semua, refleksi kita semua, kota yang gimana sih yang asik gitu. Saya pakai bahasa yang gaul aja ya. Iya. Itu menurut saya ini ada terminologi baru. Kota itu tidak hanya layak huni atau livable. Ya, gimana kita bisa melaksanakan keseharian kita dan keluarga kita dengan enak gitu ya. Tapi juga lovable, dicintai. Jadi kita ada rasa kerinduan kepada kota itu. Dan kita ada rasa keterikatan dengan kota itu. Jadi ada lovable city sekarang itu. Di mana ada indeks kebahagiaan tuh. Kita mulai diukur nih indeks kebahagiaan. Dan di kota itu tentu kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan baik, efisien, efektif, affordable, bisa terjangkau semuanya. Dan juga yang sedang in kan sekarang banyak kota yang ingin mengklaim dirinya kota 15 menit, kota 20 menit karena
berharap dari rumah kita itu untuk mencapai beberapa tempat-tempat yang keseharian kita itu bisa dicapai dalam 15 menit atau 20 menit. Lebih cepat. Itu ada istilah baru tuh berarti itu Prof. 15 minute cities. 15 minute cities. Iya, gitu. Dan IKN itu sebetulnya berani banget dia bilang 10 minute cities gitu. Karena dari nol, hampir dari nol lah bisa aja gitu ya. Oke. Nah, ini karena nanti soal IKN Prof nanti Prof. Saya tadi soal nilai dulu. Nah, kalau misalkan nilainya itu 5 sampai 6, itu kalau di kita sebagai Pak Guru atau dosen itu ada hair-nya loh. Suruh ngulang itu banyak remedial. Remedial bukan hair. Artinya saya membayangkan sebenarnya banyak yang harus ditata ulang dong. Banyak PR-nya gitu ya. PR itu kan yang pertama kota itu harus memberikan kecukupan buat kita semua. Kecukupan dari akses, transportasi, kita enak kemana-mana gitu ya. Kecukupan dari air bersih. Kota yang bagus tuh airnya tidak hanya bersih tapi bisa diminum, gitu ya. Kemudian kota itu juga minimal sampah, kalau bisa zero waste gitu ya. Kota itu secara energi oke, kota itu dari sisi misalnya keterhubungan digital itu juga bagus. Dan jangan lupa salah satu hal yang kita dapat dan kita pelajari pada waktu COVID itu adalah kota itu banyak yang nggak siap dari sisi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Letaknya itu tidak benar-benar dipikirkan sehingga pada waktu itu kita kedodoran. Banyak kota di dunia ya, bukan hanya di kita. Terutama untuk fasilitas kesehatan tuh. Dari klinik yang paling bawah sampai kemudian rumah sakit awal yang tingkat pertama sampai rumah sakit rujukan itu harusnya secara tata kota itu lebih baik lah gitu ya. Nah ini biasanya di dalam master plan kota atau rencana detail tata ruang kota itu tidak terlalu dibuat terintegrasi dengan yang lain. Jadi yang biasanya kita bicarakan itu adalah akses transport, jalannya di mana segala macam, akses kemudian angkutan umum, air bersih, drainase, persampahan gitu ya. Ini yang bagian kesehatan dan pendidikan ini seringkali hanya tempelan gitu. Oke. Sehingga sekarang memang ada redefinisi lagi untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang tata kota dan tata ruang untuk kembali melakukan reintegrasi dari semua fasilitas perkotaan. Sehingga tadi timbul kan tadi kota 10 menit, kota 15 menit, kota 20 menit itu dengan harapan kalau dia ada apa-apa misalnya di situ health facilities-nya itu dekat banget. Gitu. Kesehatannya dekat, kemudian nanti kalau dia mau anak sekolah nggak perlu diantar bapak ibunya naik mobil, bisa dengan jalan kaki misalnya gitu ya. Ataupun ada bis sekolah yang kelihatan indah banget gitu. Itu adalah gambaran gua pagi-pagi sis. Sering banget macet karena nganterin anak ke sekolah tuh banyak tuh orang tuh nganterin ke sekolah jadi waduh sering banget tuh Prof. Padahal mungkin rumahnya bisa bilang jaraknya nggak terlalu jauh lah. Ini sekolah swasta. Kita sekolah swasta kan rata-rata juga sekitar ya. Itu dianterin tuh satu anak satu mobil. Tapi kadang gini Prof, problemnya di tata kota, terutama di perkotaan. Contoh dari yang terdekat di tempat kita sekarang misalkan di Jakarta, di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur gitu, di kota-kota yang padat penduduk. Dalam membangun sebuah tata kota itu kan kadang-kadang banyak faktornya, salah satunya adalah faktor sosial. Jadi semerawut segala macam. Kadang-kadang kalau kita bayangin di luar negeri, di Eropa segala macam, terlihat indah. Tata letaknya indah segala macam. Kadang membangun sebuah tata kota itu kan nggak gampang seperti teori. Nah itu gimana, Bro? Ya gini, kota-kota kita banyak yang memang sudah menjadi kota sejak zaman kolonial dulu ya. Jadi ada istilah begini, kota-kota yang didesain dari secara organik zaman dulu, kemudian kolonialisme datang, mereka mengimpos satu tata ruang baru berdasarkan prinsip-prinsip di Eropa. Eropa itu kan rata-rata prinsipnya seperti sistem grid ya, kota-kota itu tidak nyambung sebenarnya, tidak begitu menyatu dengan desain-desain awal yang ada zaman dulu. Sehingga ada PR-PR nih.
banyak gitu. Yang PR-PR ini akhirnya tidak teradres dengan baik, sehingga yang kita lihat sekarang misalnya pemukiman-pemukiman yang letaknya itu sporadis, tidak benar-benar menyatu dengan prinsip-prinsip kota di mana efisiensi pergerakan, orang dengan nyaman bisa jalan kemana-mana, ruang terbuka hijaunya cukup gitu ya, sanitasinya juga ada gitu. Saya ingin menggarisbawahi sanitasi ini karena kadang-kadang kita berpikir air bersih, air minum, tapi lupa sanitasi. Semua air bersih itu kan akhirnya jadi sanitasi karena dia terbuang ya. Dan kalau kita cenderung ditaruh di drainase yang terbuka. Padahal kalau di negara maju kan drainasenya tertutup. Ya kan? Ini kan air kotor nih. Dan lebih dari 60%, 2/3 dari kota-kota kita belum mengadres ini dengan baik, sanitasi ini. Nah, nanti yang ideal kan sebetulnya kalau di luar negeri nggak kelihatan tuh. Semuanya kan masuk di satu multi-utility tunnel istilahnya. Fasilitas listrik, fasilitas air bersih, fasilitas fiber optik, semuanya ditaruh di box yang ditanam di dalam. Jadi nggak ada yang semerawut di atasnya. Kalau kita kan masih, wah ini punyanya siapa di kabel gitu. Kalau ngelihat begitu adanya di perumahan elit ya. Di perumahan elit aja, Bro. Yang terlihat rapi. Nggak ada kabel. Salah satunya kabel gitu. Betul. Kan. Ya di daerah BSD tuh nggak ada kabel tuh, rapi kan. Betul. Ya, gitu. Iya, kalau kita cuma dapat sekitaran kita nih sih, galian kabel. Bikin macet. Saya lanjut ini, Prof. Tapi kesemerawutan soal tata kota, saya nggak tahu ya, karena saking semerawutnya. Contoh di kota-kota besar, di Jakarta, di Jawa Barat yang udah padat penduduk gitu, ketika ada banjir, macet setiap hari. Prof, kalau udah kayak begini, mengurainya harus dimulai dari mana? Harus dimulai dan perlu waktu gitu ya. Nggak bisa overnight karena kita nggak bisa kayak Bandung Bondowoso atau datengin Aladin gitu kan, nggak bisa gosok-gosok gitu. Yang jelas semuanya harus mulai ditata ulang dan kemudian kecukupan tadi ya, kecukupan secara kuantitas, kualitas dari sistem semuanya itu secara terintegrasi itu harus masuk ke dalam satu pola perencanaan yang benar-benar bagus. Ada gium di bidang saya, ada yang namanya if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita dari awal nggak punya perencanaan yang bagus, kita sebetulnya merencanakan sesuatu yang gagal. Itu dipegang oleh semua perencana kota tuh biasanya. Itu ilmu wajib lah ya, pegangan ya. Sehingga harus ada memang satu plan yang bagus dan kemudian dirujuk oleh semua pihak. Nah ini tentu teman-teman ini langsung Mas Angga bilang, iya tuh Pak, itu ego sektoral tuh biasanya kan kalau kita lihat di jalan hari ini yang buka jalan orang PU, besok nanti orang PDAM, besok lagi orang Telkom gitu. Jadi itu galian kabelnya, kita nggak tahu tuh lagi gali kabel atau gali yang lain tuh jadinya. Saking seringnya ya. Saking seringnya. Nah itu mudah-mudahan ke depan tuh jadi satu tadi lah. Masukin semua di box, taruh di bawah gitu ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa nggak usah buka-buka jalan lagi, orang masuk ke boxnya dan mau melakukan pembenahan di box itu. Kita maunya gitu. Ke depan tuh kota itu harus seperti itu menurut saya. Iya, maksudnya semua kota mungkin di luar negeri, di Eropa juga ada perbaikan jalan gitu atau perbaikan gitu. Tapi kayaknya kita tuh kayak mungkin jadi urban legend di masyarakat. Wah, udah akhir tahun nih banyak nih proyek-proyek gitu loh. Ya sampai jadi sampai ada omongan kayak gitu. Pikiran malah begitu ya. Iya. Masyarakat. Gitu. Bulan-bulan Agustus, Oktober, November, wah ini udah mau ngabisin anggaran nih gitu. Padahal kan kalau gitu lebih enak, Prof. Lebih enak dan sebetulnya itu harus secara transparan diberitahukan kepada publik juga bahwa dari beberapa bulan sebelumnya, padahal awal tahun biasanya ya, atau akhir tahun sebelum masuk awal tahun baru itu nanti di tempat ini akan ada pembenahan. Ada informasi lebih awal sehingga masyarakat bisa mengatur rutenya dan aktivitasnya dengan lebih baik, gitu kan. Buat kita kan itu penting gitu ya. Gimana? Kalau di sini ada macet kita ke sana gitu. Ada perbaikan jalan sini kita ke sana. Karena biasanya masyarakat yang di kota tuh udah tahu tuh jalan-jalan yang alternatifnya tuh. Prof, saya nanti kita bandingkan dengan di luar. Secara teori, secara plan sebenarnya kalau misalkan berjalan dengan baik itu kan indah. Cuman problemnya untuk membangun sebuah tata kota itu kan ada political will yang harus juga nyambung. Persoalannya di kita itu kan 5 tahunan pemimpin ganti, pemimpin daerah maupun pemimpin nasional gitu kan. Beda pemimpin, beda tata kotanya lagi gitu. Tidak ada master plan yang kuat gitu.
Dan parahnya lagi, banyak pemimpin daerah kita harus menghasilkan sebuah karya yang dibangun, Prof. Yang bisa dipoto, diupload di sosmed. Wah, ini hasil karya saya. Bukan sebuah konsep yang tadi butuh waktu gitu. Yeah. Nah, kalau di luar negeri itu pengalaman Prof sendiri seperti apa? Dalam menata kota antara pemerintah lokal dengan pemerintah pusatnya, gimana sih, Bapak? Nyambung atau enggaknya? Dan problemnya di kita kenapa kok nggak nyambung? Yeah. Beda Pemda, beda pemerintahan, beda lagi gitu. Pemda New York, Pemda New York. Menurut saya ada dua ya. Yang pertama tentu integrasi dari satu perencanaan yang komprehensif ya. Yeah. Komprehensif dan integral gitu, yang tidak hanya lintas batas dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke bawah gitu ya. Kan sekarang kita bicara dana desa juga cukup besar loh, di mana-mana ya. Tapi juga antar sektor. Nah, ini yang biasanya belum terlalu nyambung ya. Gitu. Nah, kuncinya sebetulnya adalah Pemdanya itu bisa membuat satu skenario planning istilahnya, di mana dia bisa memberikan warganya itu satu pemahaman, satu informasi di mana tadi pembangunan terjadi dan bagaimana keterpaduan itu terjadi ya. Itu istilahnya kalau di luar negeri ada namanya digital twinning gitu ya. Digital twinning itu kita membuat satu simulasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di kota itu kalau ada pembangunan macam-macam, dan itu bisa diakses warga. Gitu ya. Jadi menurut saya di sini ada yang disebut partisipolis. Polis itu adalah kota, partisipi itu participation ya. Jadi kota yang memang memberikan ruang buat warganya untuk melihat dan memberi masukan juga. Ini yang menurut saya kita belum terlalu punya kayak gituan gitu. Jadi nggak cuma perencanaan, pembangunan, tapi juga partisipasi warga untuk memberikan suaranya. Untuk hal-hal yang tadi yang saya sebutkan ya, untuk keterpaduan segala macam. Karena koordinasi kan dimanapun sebetulnya mahal harganya kan. Gampang diucapkan, susah diimplementasikan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di kota-kota maju itu juga semuanya terkoordinir? Enggak juga sebetulnya. Oke. Saya kan 6,5 tahun di San Francisco Bay Area. Itu juga ada beberapa hal yang miss gitu ya. Tapi paling tidak di situ masyarakatnya diberikan ruang untuk memberikan tadi partisipasi dan masukan yang secara terbuka. Kalau di sana misalnya ya wali kota San Francisco itu pada hari-hari tertentu 1-2 kali seminggu kalau nggak salah, dia itu naik angkutan umum dan dia langsung berinteraksi dengan warganya, gitu karena dia ingin tahu apa sih yang terjadi. Ada belusukan juga. Zaman itu ya, itu tahun 90-an tuh itu gitu. Jadi mereka juga belanja dalam tanda petik masalah issues ya, dan kemudian juga memberikan beberapa warta ke mereka. Jadi warganya juga sama dong, mereka juga ini gimana sih kalau gini, nanti wali kotanya juga nerangin ataupun nanti merujuk kepada sesuatu yang bisa diakses oleh warganya. Balik lagi ke digital twinning tadi, sebetulnya itu model ya, model di mana ada satu simulasi yang penduduk bisa melihat gitu, dan bahkan di situ bisa kelihatan misalnya master plan itu seperti apa, kemudian alokasi dari land use ataupun tata guna lahan itu seperti apa. Jadi orang nggak bingung gitu kalau membangun, wah mesti cari petanya di mana nih gitu ya. Ternyata petanya ada di kelurahan adanya di ini apa? Susah nih, lacinya paling bawah berat gitu. Nah itu harus dibuka menurut saya, karena itulah bagian dari partisipolis tadi, di mana warga juga bisa membuat satu masukan-masukan dan juga merupakan bagian dari satu perencanaan. Jadi nggak top down banget gitu, semuanya di top down, semua rencana di atas gitu ya. Nggak cukup waktu untuk orang untuk berpartisipasi dan sebagainya. Itu kunci tuh. Kenapa nggak dibuat plan menyeluruh saja ya, Prof ya? Secara nasional, tiap daerah nanti akan bagus di bagian ini, tiap daerah ini bagus bagian ini gitu. Jadi nggak perlu lagi buka laci yang tadi susah itu. Gitu. Jadi ketika ngomongin misalkan contoh kota satelit seperti Bekasi, oke, plannya begini, secara nasional dan daerah sepakat gitu. Misal Depok bagaimana gitu, daerah lain bagaimana gitu. Kenapa nggak dibuat sekarang, apalagi sistem digital lebih gampang? Betul. Nggak perlu harus numpuk kertas yang tadi seperti itu. Saya kira beberapa kota sudah mulai ya mencoba itu. Jakarta juga sudah mulai gitu ya. Walaupun mungkin tingkat detailnya nggak seperti yang kita harapkan gitu ya. Tapi paling nggak master plan ataupun rancangan tata kota dalam 5 tahun ke depan tuh orang bisa lihat.
gitu. Dan itu harus dibuka sehingga kita bisa memberikan satu katakanlah masukan kalau ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang di situ gitu. Menurut saya ini yang salah satu yang menyebabkan kurangnya keterpaduan tadi, karena voice of warga itu nggak kedengeran juga di situ. Nah, sekarang mudah-mudahan nih dengan gubernur baru di Jakarta itu akan lebih dibuka karena Jakarta ingin jadi global city kan. Prof, tapi sebenarnya kan kalau kita melihat Jakarta, kita sekarang di Jakarta Selatan gitu, di Tebet. Buat ya teman-teman sekarang ongkos mungkin kalau yang rumah dari Depok ya ke Tebet nih Prof, itu cuma habis 6.000 sehari. Karena kan kita lewatin Jaklingko. Mungkin tidak enak karena anggaran besar. Nah, tapi di daerah kota, di daerah kota penyangganya lah, Depok, Bekasi, Tangsel, itu masalah anggaran sendiri kan mereka pasti lebih baik ini, lebih baik itu gitu dibanding buat transportasi umum lah misalnya. Si Pemkotnya atau si Pemdanya terlalu berat gitu, Prof. Nah, itu juga jadi PR tersendiri tuh. Mungkin Pemprovnya anggaran sekian 10 miliar misalnya 50% tuh pasti udah anggaran belanja daerah pegawai. Sisanya untuk lain-lain itu kadang-kadang buat tata kotanya tuh sangat kecil. Nah, itu bagaimana politik will-nya tuh kalau seperti itu? Iya, kalau di Manila di mana saya pernah tinggal di sana itu terdiri dari 17 kota gitu ya. Bayangin tuh. Jakarta kan nggak sebanyak itu ya. Mereka jauh lebih kompleks tuh karena masing-masing elected, masing-masing dipilih. Nah, memang harus ada satu forum di mana semua ini secara aglomerasi ya, kan kita sebutnya aglomerasi. Kota inti, kemudian kota-kota penyangga itu harus menyingkronkan peta ataupun rencana pembangunannya. Nggak gampang itu menurut saya. Karena masing-masing punya ego dan juga prioritas. Mungkin kota A prioritasnya bukan itu, Pak. Saya mau bangun tahun ini lebih banyak sekolah dan puskesmas, kesehatan, gitu ya. Atau yang di sini mungkin dia mau tahun ini saya bangun mati-matian mau bangun air bersih ataupun energi, misalnya. Gitu ya. Itu masing-masing punya. Nah, itu sebabnya harus kita ciptakan satu forum di mana semua itu nanti bisa terlihat nyambung atau enggaknya. Itu penting dan harusnya adalah yang levelnya lebih tinggi, level di atasnya di mana di sini nasional ya kalau kita bicara aglomerasi kan kita ada Jabodetabek, ada Kedung Sepur, ada Gerbang Kertasusila di luar Makassar tadi ada Maminasata, kemudian ada Mebidang, Medan Binjai, Deli Serdang, itu semuanya mengalami yang sama gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya keterbukaan dan juga keterpaduan di antara kota-kota ini harus tercipta. Gitu. Nggak gampang itu, saya tahu persis gitu ya. Itu bukannya kadang sudah terwakili ketika dikomandoi sama Kemendagri ya, Prof? Forum itu di apa ya istilahnya? Musrenbangnas segala macam. Seharusnya masuk, tapi kenyataan di lapangan nggak gitu. Gitu ya. Karena di situ juga nanti di samping planningnya juga ada staging dari pembangunannya. Kadang-kadang kan bangun sesuatu itu nggak bisa selesai dalam 1 tahun, dia harus bertahap kan. Nah, tahapan itu juga harus sinkron gitu. Itu yang cara keterpaduan itu memang harus dilakukan banyak sekali fine tuning istilahnya. Gitu. Berarti memang perlu GBHN gitu sih ya. Waduh. Ala GBHN gitu kali ya. Jadi siapa yang nggak ngikutin ini melanggar. Pelita ya. Perencanaan pembangunan 2 tahun. Jadi semua satu garis. Karena Prof kalau kayak gitu nggak tahu kalau Prof setuju atau enggak. Jangan-jangan karena memang sistem politik kita juga mempengaruhi itu soal ego beda partai. Ini deh pertanyaannya. Jangan-jangan karena ego politik memperburuk tata kota. Betul. Itu lebih direct sih pertanyaannya sih. Tapi memang di hampir semua negara ya yang masalah 5 tahunan cutting the ribbon itu. Itu terjadi pasti. Sama. Tapi kan ada hal-hal prinsip yang mereka ini harus didahulukan gitu. Balik lagi tadi. Jadi kalau di sana kan kalau ada apa-apa masyarakat itu bisa langsung ke representatifnya masing-masing kongresmennya gitu ya, DPRD segala macam itu yang menyuarakan sehingga terjadi satu dalam tanda petik perhatian yang lebih untuk satu issues gitu ya. Ini yang menurut saya juga partisipolis ini kita kota sebagai tempat di mana warganya itu benar-benar bisa menyuarakan sesuatu harus dibuat sedemikian rupa sehingga itu efisien. Bahkan sekarang kan sebetulnya pakai digital lebih efisien kan.
Ini saya ambil contoh ke waktu saya di ADB, di Asian Development Bank itu kita punya proyek di proyek percontohan di Fiji, di Suva. Itu kita mencoba untuk membuat satu sistem di mana dari master plan bisa sampai ke pemilikan lahan di bawah. Jadi kalau misalnya tanahnya Mas Angga dijual gitu ya, katakanlah tanahnya 2.000 meter persegi. Enggak Pak, 3.000. 3.000. Dibagi 3 gitu ya, karena anaknya 3 gitu ya. Itu nanti pengaruhnya kepada master plan kelihatan. Langsung pakai sistem blockchain. Gitu. Nah itu menarik karena secara demokratis semua orang bisa melihat ya, Mas Angga akan mewariskan kepada 3 anaknya gitu ya. Sekian tahun ini, sebelumnya Mas Angga dapat itu dari mana segala macam, itu semuanya terlihat semuanya. Nah ini yang menurut saya juga harus dimulai untuk kota-kota di Indonesia memiliki satu track record yang baik untuk itu gitu. Karena kan kita kan nggak ketahuan nih beli dari siapa dulu ya gitu ya. Pak Haji mana nih gitu ya. Bahkan yang di Bekasi kan yang di Tambun ya. Dibongkar. Salah gusur. Ada ya di Tambun. Jadi sekarang kita masyarakat kota nih Pak. Di kota mungkin kalau mau beli rumah atau beli hunian itu tuh harus berpikir 10 kali lipat. Dicek dulu gitu ya. Ya dicek dulu dan berpikirnya ini kira-kira nanti lokasi ini dekat sama tol nggak ya? Dekat ini. Terus yang paling penting adalah itu tadi dicek. Ini tuh kira-kira tanahnya dari siapa? Jelas lah. Jangan sampai nanti udah 10 tahun di sana ada datang lah dari Haji siapa. Ini dulu ini giriknya waduh. itu salah satu masalah di tata kota juga sih Pak. Betul. Itu nanti tugasnya negara untuk mengadministrasi semuanya sih ya. Jadi antara tata ruang sama tata guna lahan itu harusnya memang menjadi satu kesatuan ya. Dan itu tadi terintegrasi dengan baik. Kalau ada perubahan di dalam di paling bawah ini, katakanlah satu rumah jadi salon, rumah itu jadi tempat maret-maret itu kan, itu pasti akan ada impact-nya terhadap lingkungannya, gitu ya. Sementara ini kan kita sangat loose untuk itu kan. Kalau perubahan peruntukan itu pasti ada paling nggak jumlah orang yang lalu lalang dan mengunjungi tempat itu pasti berbeda. Antara rumah sama misalnya salon, restoran segala macam, kan trafficnya akan bertambah. Gitu ya. Kalau traffic bertambah artinya terhadap lingkungannya juga dia akan mempengaruhi gitu. Jadi land use changes, zoning segala macam itu memang keharusan untuk dibuat satu sistem di mana lebih terbuka sehingga semua orang tahu gitu ya. Gitu. Jadi perubahan-perubahan itu di tingkat paling bawah kalau kita diemin aja, nah itu nanti akan pengaruhnya sebetulnya ke arah semua kota, semua bagian dari kota itu. Tapi sudah terjadi sih Prof, mungkin di Bekasi dan Depok nih lagi kita sebagai 2 wilayah yang paling dekat sama Jakarta, ya pembangunannya masif gitu. Akhirnya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di Depok dan Bekasi mengeluhnya satu, macet. Iya, di mana? Akhir pekan apalagi? Iya, akhir pekan macet itu kan kalau bawa mobil sendiri. Iya, tapi sambil bawa mobil, macet lagi gitu. Kita ketawa aja sih, Prof. Iya, dengan segala kerumitannya. Kalau Prof ngelihat seandainya gitu, seberapa greget ya, misalkan Prof ada kesempatan untuk bisa ngubah gitu. Dengan segala keruwetannya politik, keruwetan tata kota kita gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita punya kota yang ideal? Artinya membenahi ini nggak tahu mulainya dari mana. Kalau Prof melihatnya bisa nggak? Harus dimulai dari mana dulu? Harus dimulai dengan satu tempat di mana kita menunjukkan model-model yang bagus sehingga orang tergerak untuk masuk ke situ. Satu area aja dulu gitu. Ada percontohannya? Sementara saya belum lihat. Tapi ada keinginan ke arah itu ya. Misalnya ada satu zonasi, ada satu area di mana orang lebih di-encourage untuk berjalan kaki, tidak menggunakan angkutan umum gitu. Tidak menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan angkutan umum gitu ya. Kan kasta tertinggi sebenarnya di kota itu adalah pejalan kaki. Saya banget. Itu kasta tertinggi ya. Kemudian yang kedua yang nggak pakai kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian saya angkutan juga umum. Kemudian baru yang paling terakhir itu adalah angkutan mobil pribadi gitu. Saya skateboard sih. Skateboard. Dan tadi ada yang menarik tuh Mas Angga. Kalau kita naik mobil gitu ya di tengah macet kan, kita kadang-kadang mengumpat nih, macet nggak karuan. Dia nggak sadar dia juga yang membuat macet loh. Tuh yang sering bawa mobil tuh. Malah bikin macet. Itu ada di buku Anthony Downs ini
IG-nya yang pengarangnya stuck in traffic gitu. Contohnya gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita lah yang akan menyumbang 0,00 sekian persen kemacetan. Dan ternyata membuat jalan baru di tengah kota itu justru yang baru ya teori-teori itu akan membuat lebih macet. Karena ada yang disebut induced demand. Jadi orang tuh yang tadinya nggak mau bawa mobil karena di situ macet, dia naik ke angkutan umum kan. Begitu ada jalan mobil tuh, ada jalan baru nih nggak macet, bawa mobil lagi lah gitu ya. Nah itu yang menyebabkan sebetulnya dia akan membangkitkan traffic yang berlebih. Gitu. Teorinya begitu. Ini mumpung soal jalan nih Prof, dikit ya Sis. Kalau tadi jalan baru memang dianggap sudah tidak efektif, kalau pelebaran jalan, efektif apa enggak menurut Prof? Kalau saya nggak suka pelebaran jalan, karena teori-teori itu menyatakan bahwa justru pelebaran jalan itu tadi akan menghidupkan kembali traffic yang sebetulnya sudah beralih ke angkutan umum ataupun sudah tidak menggunakan jalan itu lagi gitu ya. Ini begitu ada jalan baru atau jalan dilebarkan, itu ada 3 hal yang akan konvergen ke situ. Satu tadi ya, orang yang tadinya nggak pakai kendaraan pribadi, begitu, ini bisa nih, gue nyopir lagi ya. Kedua, orang yang tadinya pada waktu-waktu tertentu kan ada macet tuh, peak hours ya, macet ya. Dia tadinya, kita nanti kalau pakai jalan juga, mau pakai mobil, dia pagian atau malaman, ataupun pokoknya menghindari peak hours ya. Dia terabas saja peak hours gitu. Nah, yang ketiga yang juga ini adalah orang yang tadinya nggak pakai rute itu, rutenya lain gitu ya, pakai jalan tikus. Ini diperlebar nih kita lewat situ. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan trafiknya akhirnya meningkat. Justru menambah traffic baru ya, menambah jalur traffic baru kalau ada jalur baru itu ya. Dan kalau di pemukiman Mas Angga, itu ada penelitian yang memperlihatkan bahwa melebarkan jalan itu akan mengurangi kohesi sosial. Bayangin ya kalau di Indonesia kan jalan kadang-kadang yang tempat kita pagi-pagi saling bertegur sapa, kalau ada tukang sayur segala macam. Begitu itu dilebarin itu interaksinya juga ikut melebar. Dan itu makanya di beberapa negara maju itu ada yang istilahnya traffic calming. Daripada digedekan, dia justru dibuat sempit ataupun dibuat berkelok-kelok supaya orang speednya itu turun. Gitu. Intuisinya bro ya. Gitu. Iya. Jadi malah dibuat itu supaya terjadi satu interaksi antara dia. Dia ngelihat juga kiri kanannya. Ini bagus rumah. Ini misalnya ada warung yang oke nih dan seterusnya. Jadi interaksi sosial itu sangat dipengaruhi oleh desain jalan tadi. Makin lebar jalan akan makin orang tidak berinteraksi sosial. Buat warga Depok dan Bekasi karena tempat kita semuanya. Nggak, ini buat kita aja. Kalau lagi macet, jangan ngeluh lagi. Sebagai masyarakat kota modern ya, Prof, jangan ngeluh lagi, jalan dilebarin. Tapi minta transportasi umum dibanyakin, gitu kan ya, Prof ya? Betul. Dan kemacetan nggak bisa hilang loh. Iya. Nggak bisa hilang. Tadi kalau instan itu nggak bisa hilang. Karena teorinya juga menyatakan bahwa jalan itu didesain tidak berdasarkan peak dari trafficnya. Kenapa? Kalau peak traffic nanti hanya di waktu-waktu tertentu aja dia efisien untuk menampung. Di luar traffic itu kan jadi sama aja ya. Nggak efisien karena jumlahnya kan berkurang pasti trafficnya. Kalau kita desain kan pasti tidak peak traffic tapi adalah average traffic atau design traffic. Jadi macet tuh pasti ada. Prof, tadi Prof Bambang sudah mengungkapkan seperti apa sih kota ideal orang menggunakan semua full transportasi umum. Sebenarnya sudah mulai dilakukan sesuai bukunya nih, Sis. Ini Prof meluncurkan buku baru nih, Nusantara Fair 1.0, The Untold Story, Pak Bambang ini. Jadi ini IKN kan dicita-citakan masyarakatnya semuanya naik transportasi umum ya, Prof. Semuanya terintegrasi dengan baik. Nah, ini gambarnya kayak kota ideal banget. Iya. Kota ideal yang tadi kita bicarakan. Cuman saya nggak bahas soal pro kontranya soal IKN sih, Prof. Tapi melihat IKN di pandangan mata Prof itu sebenarnya itu kota ideal kan seperti itu kan gambarannya yang bisa ditiru semua kota nanti gitu. Betul. Jadi pada waktu saya menerima mandat dari Presiden Jokowi kan beliau menyampaikan bahwa jangan bikin sesuatu yang ala kadarnya dan biasa-biasa aja. Buatlah ini menjadi referensi kota lain di Indonesia.
Jadi akan ada lompatan-lompatan teknologi yang istilahnya leapfrog ya, tak gitu, supaya ini benar-benar jadi referensi lah. Jangan kalau bisa memang tidak hanya buat Indonesia tapi buat global. Itu makanya kota itu jadi smart, ya, smart cities. Dia juga harus tetap green, gitu ya, karena 65% dari areanya kan nanti akan jadi hutan nih, tetap jadi hutan dan dihutankan kembali. Kemudian harus inklusif. Artinya semua strata masyarakat harus bisa masuk di sana. Kemudian harus resilient. Kalau resilient itu berketangguhan, berketahanan. Kalau ada masalah climate change, ada masalah bencana alam, ada masalah tadi pandemi, itu kota ini sebetulnya harus sudah punya kemampuan untuk tangguh. Sehingga kalau 4 ini tadi dia akan sustainable ke depan, berkelanjutan. Jadi memang desain itu kita mimpinya ke sana. Ya, mulailah sesuatu dan mimpi kan gitu ya. Dan itu lama loh, harusnya 2045 itu baru selesai semua. Karena ada 5 tahapan, 2022, 2024 itu 1, kemudian 2025, 2029 dan seterusnya 5 tahunan sampai 2045. Nah ini memang secara teknokratis seharusnya ini diikutin aja gitu, sehingga ini nanti akan menjadi kota seperti yang kita idam-idamkan lah gitu. Menjadi barometer untuk kota-kota lain ya, Prof. Jadi referensi untuk kota lain, betul. Dan itu sebabnya juga kalau boleh cerita, banyak sekali lembaga-lembaga internasional yang pengen ikutan melihat ini sebagai satu istilah mereka knowledge journey. Knowledge journey. Ini perjalanan pengetahuan karena belum pernah ada ibu kota yang ditaruh di hutan misalnya gitu ya. Kemudian ini 65%. Dari nol banget? Enggak dari nol banget, karena sudah ada orang loh di sana. Iya. Ya, tapi lompatan teknologi, orang sebetulnya mau smart, tapi kok mau green juga gitu. Kok ini jadi forest city, kota di tengah hutan, hutan di tengah kota kan gitu kan. Ini gimana gitu. Jadi banyak sekali secara keilmuan yang melihat ini sebagai satu perjalanan keilmuan. Yang mungkin bisa menjadi contoh apapun kejadiannya nanti ya, barometer dari konsep-konsep kota itu sendiri gitu. Karena sustainable forest itu jarang yang punya. Sustainable green city banyak, smart city banyak. Tapi ini gitu. Forest loh. Ini forest loh gitu. Itu yang sebetulnya banyak menarik orang kan. Dan kita kan zaman dulu sering dituduh banyak sekali melakukan penggundulan hutan, deforestasi kan. Di sini kita mengenalkan konsep reforestasi. Jadi menanam kembali, menghutankan kembali dengan biodiversity segala macam. Jadi istilahnya pada waktu itu semangat banget nih kita, karena mau nggak mau kita harus punya sesuatu yang baru. Jadi ada master plan untuk keanekaragaman hayati. Kita ukur nih sekarang nih biodiversity seperti apa, burungnya seperti apa, kemudian binatang buasnya apa aja yang ada di sana. Ini benar-benar nanti meningkat nggak sih jumlah dan varietasnya? Variasinya ke depan, itu dilihat tuh supaya kita jadi nature positive city istilahnya. Jadi semuanya positif gitu ya. Kemudian untuk climate change, apa sih langkah-langkahnya untuk mitigasi adaptasi? Dibuatlah satu master plan untuk climate change sehingga 2045 kota ini bisa net zero istilahnya. Jumlah karbonnya yang diemisikan itu jauh lebih kecil kalau bisa dibandingkan dengan apa yang diserap, gitu ya. Ya, gitu-gitu tuh Mas yang kita taruh sebagai dasar dari kota ini. Sampai SDG ya, SDG juga kita ada voluntary local review istilahnya. Pembangunan sekarang berjalan kan, Prof. Pembangunan di IKN berjalan walaupun tidak seperti seramai awal-awal ya. Sudah berjalan sekitar 2 tahun berlangsung ini. Yang tadi Prof sebenarnya sampaikan itu kadang membangun sebuah kota, apalagi mulai dari level bawah ya gitu ya, dimulai dari awal banget itu kan nggak seperti Roro Jonggrang. Apakah dalam ini konteks IKN juga sama? Tanggupan perahu. Iya, itu Sangkuriang, Bandung Bondowoso. Kalau Bandung Bondowoso kan gara-gara satu itu jadi 99 ya nggak selesai ya. Gitu. Dalam konteks IKN gimana Prof ini? Iya, saya kira kalau kita secara teknokratik mengikuti aja tahapan-tahapan itu yang ada dengan dilengkapi dengan tadi ya begitu banyak panduan, itu harusnya jadinya bagus ya, seharusnya gitu ya. Bahwa nanti di dalam perjalanan ada kurang sini kurang sana, yaitu dinamika pembangunan lah, dan dinamika siapapun nanti akan memimpin kota itu ya gitu. Tapi saya kira dasar-dasarnya sudah ada gitu. Nah tentu kita ingin agar dasar-dasarnya itu diikutin dong gitu. Karena sekarang yang melotot ini bukan hanya di Indonesia loh. Ini internasional semua ngelihat nih jadi apa sih gitu.
Sustainability forest ini. Ini jadi apa nih kota ini gitu. Bener nggak sih kota ini nanti prinsip-prinsip hijaunya itu dipegang teguh gitu. Misalnya gini, yang saya belum sempat ya waktu itu. Saya ingin memastikan semua barang-barang misalnya batu, pasir segala macam itu ditambang di tempat yang benar-benar menerapkan sustainability. Jadi jangan sampai misalnya ada gunung hilang, nggak karu-karuan gitu ya, tapi di sini bagus di IKN-nya. Nambang batu ya, tempat nambangnya jadi rusak di tempat lain, tempat lain, di sini bagus. Itu contoh aja, contoh kecil yang memang belum sempat sih waktu itu. Tapi ke depan menurut saya kalau mau jadi referensi ya harus seperti itu. Jadi hulu ke hilirnya ini green city, forest city, tetap dong ya semua materialnya yang diambil tetap forest tetap kembali lagi hijaunya gitu ya. Betul. Itu yang harus. Dan kemudian cara membangun juga begitu. Cara membangun nggak bisa lagi buka semuanya, kemudian nanti baru ditanamin lagi, nggak gitu. Kalau butuhnya 10 kali 10 meter ya itu aja dikerjain. Kelilingnya harusnya tetap hijau dong. Oh itu berarti prinsip pembangunan di IKN seperti itu tuh Prof? Yes. Misalnya pembangunan apa yang udah jadi Hotel Nusantara. Misalnya saya nggak tahu sih berapa detail membutuhkan lahan 1000 hektar gitu ya misalnya. Berarti hanya harus bangun itu aja. Itu aja. Iya. Yang lain jangan diutak-atik gitu. Bahkan yang lain nanti akan dibuat reforestasi tadi, dirajut lagi. Karena sekarang kan di sana kebanyakan tanamannya adalah tanaman monokultur ya, yang akan ditambang. Nah ini nanti akan dibuat heterogen, jadi nggak monokultur lagi. Dibuat hutan lah dalam tanda petik gampangnya gitu. Tapi ini menarik karena apa? Belum pernah ada kota di mana nanti penduduknya itu akan berinteraksi dengan alam. Kira-kira orang kota mau nggak sama hewan liar itu aja deh Prof? Kalau setiap hari ketemu misalnya gitu ya, ada yang lewat misalnya ada beruang madu gitu ya. Kita mau salaman gitu kan. Ajak ngopi. Iya Prof. Iya dengan gini lah di kota di Jabodetabek gitu ya. Kalau udah musim hujan aja udah banyak kobra Prof. Nah ini kita hutan nih Prof. Ya itu. Kan? Kira-kira orang mau nggak tinggal di hutan? Nah, itu pertanyaannya dan bahkan juga jadi pertanyaan yang jadi jokes gitu buat masyarakat. Emang mau orang tinggal di hutan gitu kan? Jadi memang kalau saya tanya ke generasi muda ya, yang mau ke sana, malah mereka bilang, asik ya, eksotik gitu. Dan mereka cuma tanya satu, kita bisa nggak secara digital terhubung? Iya, bisa. Jadi dia secara digital dia bisa berinteraksi dengan London, dia bisa berinteraksi dengan Paris, bisa dengan New York secara digital ya. Nah masalah hijau itu buat mereka malah plus, karena kalau di sana pagi-pagi memang kabutnya itu masih bagus, masih asik sih. Gitu ya. Air quality-nya juga masih bagus, apalagi kalau airnya nanti bisa diminum gitu ya. Itu tentu hal-hal yang plus. Cuman bagaimana nanti mencari format di mana orang, alam tadi binatang buas sama flora faunanya itu semuanya bisa berdampingan, itu yang kan nggak mungkin kita akrab Prof dengan hewan. Emang kita Panji Petualang gitu akrab. Tapi itu tentu jadi buat dunia jadi perjalanan pengetahuan. Apakah nanti ada barrier misalnya ya? Jadi kotanya itu memang tidak langsung mereka bisa masuk tuh yang binatang buas itu, tapi ada barriernya gitu ya. Di dalam kita menatanya nanti kita buat konsep-konsep secara alam di mana mereka nanti nggak akan masuk gitu ya. Tapi kan nggak terhindarkan, misalnya Canberra ya. Canberra itu di beberapa negara, kan ibu kota Australia. Di beberapa tempat tuh ada pengumuman tuh, hati-hati di sini dengan ada sejenis burung yang kalau kita lewat situ kadang-kadang dia matok kepala kita gitu. Oh iya. Kenapa? Itu teritorinya dia. Ini karena memang kan wildlife ya mereka. Nah itu juga mungkin terjadi di kita gitu. Apakah nanti ada kakak tua atau apa itu datang? Masih alaminya dapat ya? Dapat. Sama bikin aturan ini juga Prof, kayak di New Zealand itu mancing ikan kalau yang ukuran yang nggak sesuai itu nggak boleh, terus dirilis. Betul. Iya kan? Itu kayak menarik juga sih, Prof. Usulan aja. Minimal punya usulan buat IKN, Sis. Nanti saya akan menjadi otoritas IKN. Yang menarik juga, Mas Sis, selama ini kan kita terlalu kalau secara teori itu nyebutnya antroposentris ya. Semuanya dilihat dari kepentingan manusia. Pembangunan kan manusia human centered gitu ya. Kalau di sana kita harus alam juga harus kita, dan wildlife itu juga harus merupakan bagian dari itu, gitu. Jadi nggak cuma manusia aja, tapi alam semesta nih yang kita harus sesuatu yang harus seimbang gitu. Ini konsep baru loh, dan
Di sana misalnya di beberapa jalan itu memang disediakan terowongan di mana binatang buas itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi kalau dia terpisah karena ada jalannya. Gitu. Jadi ekosistemnya dia memang harus dibiarkan nyambung. Karena dia duluan loh daripada kita kan. Kita kan yang belakangan bangun gitu kan. Dia ini rumahnya dia gitu. Nah ini harus seimbang ke depannya. Jangan sampai ada berita gitu, gajah masuk ke rumah, ke lingkungan masyarakat gitu. Padahal kan kita yang menjajah lingkungan dia ya Prof ya. Betul. Di sana nggak ada gajah untungnya. Tapi ada beruang di sana. Prof, saya tanya soal ini Prof. Kan sebenarnya kalau kita bicarakan tadi IKN idealnya begitu ya. Soal pembangunannya sebenarnya, walaupun masih ada pro kontra dengan anggaran kita lah. Prof setujunya lebih melihatnya ini tetap harus lanjut terus gitu, harus sampai 2045 sesuai timeline gitu. Melihat anggaran kita memang yang nggak besar untuk ke sana. Dan seberapa urgennya ya kita harus punya sebuah kota, karena kan perdebatan yang lainnya nggak untuk yang lain tuh IKN buat apa gitu. Apa pentingnya sih punya sebuah kota yang sebagai ideal gitu? Apa lebih penting misalkan untuk urusan-urusan yang lain yang lebih urgent bagi pendapat yang lain gitu? Karena Prof kan sekarang sudah nggak di secara day to day-nya nggak di IKN lagi gitu. Apa harus lanjut? Apa harus cepat pembangunannya? Harus ngikutin timeline aja atau bagaimana, Prof? Melihat ke apa ya banyak. Iya. Soal IKN banyak itu kan banyak sudut pandang. Dan itu akan terjadi terus. Akan terjadi terus. Gimana, Prof? Yang pertama ada dua hal nih. Yang pertama kita harus lihat bahwa keputusan pindah ibu kota itu dimanapun ya di dunia ini keputusan politik. Ya. Mau pindah, mau balik lagi gitu ya. Ada beberapa nih tempat-tempat juga yang akhirnya pindah balik lagi. Ada yang namanya ganti-ganti. Kayak misalnya di Kazakhstan tuh pernah namanya Nur Sultan, sekarang balik lagi ke Astana gitu ya. Tergantung gitu, politiknya. Itu satu. Jadi di dalam perjalanan hingga 2045 mungkin saja itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Kita nggak tahu. 20 tahun lagi nih masih itu satu. Yang kedua, kenyataan bahwa sudah sekitar 100 triliun kita tanamkan ya di sana. Mas Angga, Mas Sis, saya sebagai pembayar pajak kan pengennya itu jadi sesuatu dong. Apapun ya, itu difungsikan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat yang ada. Jadi keputusan-keputusan itu ada keputusan politik. Apakah nanti akan menjadi ibu kota dengan fungsi tertentu? Sekarang ada istilah ibu kota politik, ya, yang definisinya kita juga belum tahu ya. Atau ini nanti akan berduet dengan Jakarta. Jakarta tetap sebagai ibu kota ekonomi finansial, sebagai global. Di sana mungkin akan jadi fungsi pemerintahan saja dan seterusnya. Opsi ini masih terbuka menurut saya, masih terbuka dan itu akan menjadi keputusan politik. Tapi ingat-ingat buat kita semua ini udah 100 triliun loh. Kita pengen sesuatu nih di sana gitu ya. Paling nggak yang udah dibangun tuh harus dimanfaatkan. Jangan sampai mangkrak lah bahasa directnya gitu ya, Prof. Iyalah. Soalnya ya kalau mangkrak kan kita semua yang rugi kan. Iya gitu. benar. Dan ini harus dipakai. Jadi ada tower-tower di sana harus dipakai, fasilitas di sana harus dipakai dan seterusnya lah gitu. Iya, karena sejak Prof mundur itu kan muncul banyak persepsi. Salah satunya, jangan-jangan IKN udah nggak jadilah, tutup itulah. Iya kan. Dan sekarang kepalanya aja mundur gitu. Iya. Nah, kan ada yang nurusin kan. Akhirnya kan muncul persepsi itu, Prof. Tapi sebenarnya ya masih penting gitu ya, Prof. Ya artinya at this point gitu ya. Ini point of no return menurut saya. Kenapa? Karena sudah ada yang terbangun tadi. Sudah terbangun. Bahwa ini kota nanti akan difungsikan menjadi kota riset, kota hijau, kota rujukan, ibu kota politik, ibu kota yang penuh atau sebagainya. Ini masih 20 tahun lagi perjalanannya gitu ya. Dan itu bisa saja terjadi. Karena balik-balik lagi keputusan semua itu keputusan politik. Tapi yang kita inginkan sebagai warga negara, pembayar pajak, dipakai dong itu. Jangan sampai itu nggak dipakai. Apapun nanti ya. Misalnya ada beberapa departemen saja yang akan ke sana. Misalnya ini akan menjadi satu kota rujukan di mana kota ini benar-benar ada kota di Indonesia yang jadi rujukan menjadi kota yang cerdas. Di mana tiang penerangan jalan umumnya bisa berbicara dengan kita. Desainnya begitu loh. Yang saya desain di sana ada seperti itu. Istilahnya smart post. Gitu. Smart post itu salah satu teknologi yang paling baru gitu, di mana kita nanti bisa
kalau mau nanya gitu ya, nanya ke tiang listrik di situ nanti tiang penerangan jalan di situ ada kayak screen-nya gitu. Itu kita bisa layarnya kita bisa berinteraksi. Atau di sana diterapkan sky taxi, mobil terbang. Jangan lupa kita sudah punya awalnya riset bersama dengan Hyundai Motor Corporation pada waktu saya di sana, dan itu sudah terbang di Samarinda Airport. Kita sudah coba. Atau misalnya nanti angkutan umumnya tadi yang driverless ya. Atau misalnya yang kita sendiri sebagai orang di sana jalan kemana-mana enak gitu ya, 10 menit, 15 menit city gitu, bisa ngapa-ngapain. Jadi ada satu kota yang jadi rujukan tetap, dan itu untuk kemaslahatan kita semua, bukan hanya untuk kemaslahatan beberapa orang tertentu. Gitu. Terakhir Prof, terakhir ya Mas ya, terakhir. Tantangan terberat menurut Prof. Ini kita kalau kita pengen terus tetap berjalan karena udah 100 triliun tertanam di sana. Menurut Prof, tantangan terberat dalam pembangunan R-nya banyak tuh ya. Namanya terberat itu kan saya minta Prof mengomentari ini gitu. Soal anggaran kah? Soal politiknya kah? Atau soal apa yang saya nggak tahu Prof? Atau itu semuanya. Tapi ada satu kata kunci yang menurut saya harus kita ingat, konsistensi. Konsistensi terhadap apapun yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai kita tadi ada good planning, less follow through istilahnya. Ini ada gium tata kota juga. Planningnya bagus, tapi kenyataannya pada waktu kita terapkan, kita implementasikan nggak seperti itu. Jadi konsistenlah terhadap apa yang sudah diputuskan dan digariskan ya. Putusan mungkin bisa berubah, tapi prinsip-prinsip bahwa kota itu harus green. Harus inklusif, jadi nggak cuma buat orang kaya. Bedanya bikin ibu kota sama real estate kan itu. Kalau real estate kan income levelnya tertentu kan. Kalau ini kan nggak, kita harus semuanya dari atas sampai bawah. Kan di sana juga ada masyarakat golongan bawah yang harus kita juga perhatikan gitu. Jadi prinsip itu menurut saya prinsip universal, dan berpeganglah, konsistenlah pada prinsip itu. Smart, green, inklusif, resilience, supaya kota ini nanti akan berkelanjutan, sustainable. Jadi apa? Nah itu nanti tanyakan pada sesuatu yang di depan kan. Akan jadi apa kota ini? Itu keputusan politik kalau menurut saya. Gitu. Siap Prof Bambang, terima kasih. Terima kasih Prof. Sengaja kita dapat gambaran lah bagaimana nanti IKN kalau mimpinya Prof adalah tetap jalan, apapun hasilnya tapi tetap jalan sesuai prinsip. Ya kalau buat kita sih, kita menonton aja Prof. Siapa tahu nanti jadi destinasi makanya, baru. Benar. Prof Bambang, terima kasih sharingnya soal kota, soal IKN. Tentu banyak hal yang menarik yang akan sahabat Merdeka tangkap, dan akan sahabat mereka jadi inspirasi lah buat cerita yang baik buat di masa depan. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Senang, sehat semuanya. Terima kasih sahabat Merdeka.